Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bergabung bersama kami kembali untuk program seputar Parepare Peduli untuk hari ini. Dan 3 rangkaian berita telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Rahma Rahim Lira, inilah seputar Parepare Peduli selengkapnya. Wali Kota menghadiri peringatan Hari Jadi Pepabri. Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong. Pengembangan kawasan Kebun Raya Jompie. Baik pemirsa, untuk berita pertama di hari ini, Wali Kota Parepare memberikan sambutan pada peringatan Hari Jadi Pepabri yang ke-56 beberapa waktu lalu, di mana peringatan ini mengambil tema terbaik untuk rakyat, terbaik untuk Pepabri. Wali Kota Parepare HM Taupan Pawe menghadiri peringatan Hari Jadi Pepabri ke-56 dengan tema Terbaik untuk Rakyat, Terbaik untuk Pepabri. Peringatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kota Parepare Selasa 15 September. Dalam sambutannya, Wali Kota memberikan ucapan selamat atas Hari Jadi Pepabri yang ke-56 serta mengajak warga Pepabri untuk ikut serta berperan dalam pembangunan khususnya di Kota Parepare. Menurut Topan Pawe, secara makro, Pepabri adalah komponen bangsa yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wali Kota juga berharap kepada para purnawirawan Wakarauni TNI Polri agar berperan aktif untuk membantu pemerintah, minimal memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat tentang proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Saya memandang Pepabri itu secara makro adalah komponen bangsa yang punya tugas dan fungsi menjaga negara kesatuan, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, dan apabila kita berpandangan secara lokal, kearifan lokal, maka bapak-bapak, ibu dari purnawirawan dan para kapolri TNI Polri tolong bantu pemerintah apapun peran kita, minimal memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat bahwa pemerintah pada hakikatnya ingin membangun kota ini, membangun secara fisik, membangun masyarakatnya, tapi tentu butuh waktu dan proses. Sementara itu, Ketua Pepabri Kota Parepare, Suhandoyo, dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa peringatan ulang tahun ini dilaksanakan secara sederhana dengan memaknai peringatan Hari Jadi Pepabri ini sebagai kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi kami, peringatan ulang tahun ini yang kami laksanakan secara sederhana sungguh mempunyai makna dan arti penting dalam kelangsungan dan kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena tidak terasa, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, proses perjalanan waktu terus bergulir seiring dengan perputaran rotasi bakti budaya seperti ini yang tidak mengenal henti. Sehingga pada tahun 2015 ini, organisasi Pepabri telah menentukan usianya yang ke-56 tahun. Usia yang cukup matang untuk sebuah organisasi kemasyarakatan yang dilahirkan dengan semangat perjuangan yang tinggi. Hadir dalam kegiatan ini jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Wakil Ketua DPRD Rahmat Samsu Alam, Asisten 1 Rusman Rahman, serta para undangan. Sudah Mi, naik mak. Nggak pakai helm kok ga? Nggak. Mau mak kok ga pulang? Iya. Nggak pakai helm Mi. Iyo, tidak pakai helm Mi. Ay, satu je helm.
Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, pika dulu kali ambil helm dah. Ya. Dipersembahkan oleh Baik, untuk berita selanjutnya pemirsa, pencanangan bulan bakti gotong royong untuk tingkat Kota Parepare yang dicanangkan oleh Wali Kota Parepare yang ditandai dengan penambuhan gendang dan diisi dengan penyerahan piala perlombaan kelurahan tingkat Kota Parepare tahun 2015. Pencanangan bulan bakti gotong royong tingkat Kota Parepare di lapangan Upacara Kota Selasa 15 September ditandai dengan pemukulan gendang oleh Wali Kota Parepare HM Topan Pawe. Dalam sambutannya, Topan Pawe mengatakan bulan bakti gotong royong ini merupakan implementasi dari kepribadian para lurah, RT dan RW sebagai tokoh masyarakat yang dapat memberikan contoh suri tauladan kepada masyarakat terkait nilai-nilai gotong royong. Jangan kita hanya melihat dari pencanangan bulan bakti gotong royong sendiri. Saya mau ada kepribadian-kepribadian dari para lurah, RW, RT sebagai kawal terdepan. Kita coba lahirkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah tertanam di memori kita sebagai suatu kebutuhan. Topan Pawe juga mengajak kepada setiap peserta yang hadir dalam pencanangan bulan bakti gotong royong ini untuk dapat meningkatkan kualitas dengan melakukan hal-hal positif dalam membangun Parepare. Wali Kota menjelaskan keberhasilan pemerintah selama ini tidak terlepas dari peran aktif serta kebersamaan antara warga yang telah dibangun selama ini. Pencanangan bulan bakti gotong royong ini dirangkaikan dengan penyerahan piala perlombaan kelurahan tingkat Kota Parepare. Untuk tahun 2015 ini, perlombaan tingkat kelurahan diraih oleh Kelurahan Ujung Lare. Pencanangan bulan bakti gotong royong ini juga dihadiri perwakilan unsur Muspida dan pimpinan SKPD serta ratusan kader PKK sekota Parepare, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan LPMK serta Ketua RT dan RW dari 22 kelurahan di Parepare. Berapa banyak lagi energi yang harus terbuang? Mulailah dari diri sendiri. Pesan ini dipersembahkan oleh Baik pemirsa, untuk berita terakhir di hari ini, bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum senilai 16,7 miliar untuk revitalisasi hutan Jompie menjadi kebun raya yang merupakan prioritas pembangunan hingga tahun 2019 mendatang. Kebun Raya Jompie mendapat suntikan dana dari bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum sebesar 16,7 miliar. Untuk tahap awal, pemerintah menggelar forum grup diskusi atau FGD dengan menghadirkan perwakilan Kementerian PU, Rusman Hermanto, konsultan dari PT Wiswa Karman, Endah, dan pemerintah Kota Parepare yang diwakili oleh Kepala Bapeda, Syahrial Japar. Hutan Jompie nantinya akan menjadi Kebun Raya Jompie yang berada di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang. Hutan Jompie memiliki luas 13,5 hektar dan merupakan salah satu hutan dari 12 hutan kota yang ada di Indonesia.
Kegiatan forum grup diskusi ini difasilitasi oleh Bapeda Kota Parepare dengan tujuan untuk menghasilkan dokumen perencanaan sebagai acuan dalam melaksanakan revitalisasi hutan Jompie, termasuk mengkaji ulang master plan yang pernah dibuat pada tahun 2010 oleh Pusat Konservasi Tumbuhan atau PKT Kebun Raya Bogor sebagai dasar pelaksanaan pembangunan Kebun Raya Parepare. Kepala Bapeda, Syahrial Japar, kepada tim seputar Parepare mengatakan hutan kota Jompie saat ini telah berubah status menjadi Kebun Raya Jompie, di mana sumber pembangunannya berasal dari APBN. Selain itu, Syahrial Japar juga mengatakan pemerintah akan melakukan pembenahan sehingga nantinya hutan Jompie diharap akan menjadi salah satu lokasi wisata yang akan menghasilkan pendapatan bagi daerah. Kawasan hutan Jompie ini yang kita dulu dengan hutan kota sekarang sudah berubah statusnya menjadi kebun raya. Kebun raya ini Bapak Wali Kota sendiri yang ke Cibodas sana untuk menerima pernyataan itu. Dan sekarang dengan dia masuk ke dalam dalam hutan dalam kebun raya itu ada pembiayaan dari secara nasional. Kita sekarang ini dapat dana untuk APBN 1,2 itu kita mapping semua apa-apa yang akan kita kerjakan di dalam kawasan kebun raya ini. Jadi sekarang ini kita akan rencanakan beberapa kegiatan-kegiatan yang nantinya akan membuat bahwa kebun raya ini memang pantas dibilang kebun raya. Nah, di samping itu kita berusaha untuk ada PAD dari situ. Jadi kunjungan-kunjungan masyarakat, apakah ada nantinya hiburan, apakah ada nantinya kegiatan-kegiatan sekolah, apakah ada nantinya kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk bagaimana kebun raya ini menjadi layak sebagai sebuah kebun raya, termasuk wilayahnya, termasuk kawasannya itu. Bagaimana pemerintah kelurahan atau pemerintah kecamatan untuk mengamankan daripada kawasan hutan ini, kawasan kebun raya ini, sehingga tidak lagi ada hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat yang mau masuk ke dalam. Sementara itu, perwakilan dari Kementerian, Rusman Hermanto, menjelaskan revitalisasi hutan Jompie menjadi kebun raya merupakan prioritas pemerintah pusat melalui kementerian yang telah ditunjuk, di mana pembangunannya akan dimulai pada tahun 2015 hingga 2019 mendatang. Baik pemirsa, demikianlah berita-berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di seputar Parepare untuk hari ini. Dan nantikan terus untuk berita terkini lainnya di seputar kota Parepare dari Senin hingga Jumat di layar kaca kesayangan Anda. Saya Rahma Rahim Lira beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Assalamualaikum dan sampai jumpa.